Ya, Anda kembali bersama kami Bu Eni dan juga Bu Ellen. Tadi kalau kita sudah membahas mengenai konsep dari Jokowi dan JK terkait dengan Deep Sea Port, kali ini kita ke Prabowo dan Hatta. Dan Prabowo dan Hatta juga mengajukan dengan janji pembangunan infrastrukturnya adalah jalan tol atas laut. Nah, ini dia menjanjikan ini di Laut Pantura tentunya. Ini kan kalau kita lihat dari studi kelayakan tol yang atas Laut Pantura ini sedang dimatangkan Kementerian BUMN, bukankah demikian ya? Pantura apa Selat Sunda? Ini Pantura yang kalau di kan Prabowo dan Hatta adalah Pantura. Ibu Ellen? Ya, itu memang sudah ada dari yang dulu ya. Tetapi kan belum ada feasibility study-nya. Artinya kalau sedang dimatangkan, ya nanti kita lihat FS-nya. Karena menurut saya itu akan menjadi sangat mahal. Ya, dibandingkan FS-nya harus membandingkan dengan transportasi laut, jangan membandingkan dengan yang lain gitu ya, supaya secara sistem itu, secara transportasi itu terutama logistik itu benar-benar terjadi. Karena kalau angkutan yang dikatakan tadi lewat jalan darat tetap ada keterbatasan. Keterbatasan itu ada keterbatasan di volume yang diangkut. Jadi harus lewat kendaraan juga. Kalau itu angkutan tetap di transportasi laut, kan kapal bisa lebih besar, mother vessel dan sebagainya. Memang harus ada proses transfer di pelabuhan. Nah, ketika proses transfer di pelabuhan itulah yang harus dibuatkan supaya tidak terjadi gridlock atau bottleneck seperti itu, seperti yang terjadi di Tanjung Priok sekarang, sehingga bisa lebih lancar gitu. Oke, kalau kita lihat berarti ini bisa dikatakan dengan anggaran yang besar, berarti resikonya juga besar dengan adanya pembangunan jalan tol atas laut ini untuk Laut Pantura. Ya, resiko sih, iya resiko pasti ada besar ya. Tetapi maksudnya kalau anggaran yang besar, nanti konsentrasi ke situ gitu. Bagaimana dengan tadi di luar Jawa? Kan pembagiannya tetap berapa anggaran yang harus diberikan, 40 triliun apa lebih, kan dari mana? Tapi memang yang akan datang ini memang harus kerjasama pemerintah swasta itu harus digalakkan. Karena kalau kita tergantung pada APBN pasti selalu terhambat. Nah, KPS itu yang memang harusnya sistemnya itu bisa menarik, tadi kan katakan belum menarik. Apa yang bisa membuat menarik? Kalau jalan tol biasanya menarik sih. Atau mungkin karena kalau Laut Pantura hanya Laut Pantura saja, ini hanya beberapa ya manfaatnya hanya pada saat-saat tertentu dan hanya di daerah-daerah tertentu. Misalnya pada saat kalau di Laut Pantura ini bisa saja pada saat Lebaran atau yang seperti itu yang cuma berlangsung 2 minggu saja. Jadi kata kuncinya sebenarnya pembangunan infrastruktur itu pertama adalah realistis tidak. Kedua adalah efektivitasnya. Jadi seperti Bu Ellen bilang, efektivitas itu komparasinya bukan dengan misalnya membangun jalan lewat jalur ini dengan jalur yang lain, tetapi juga antar moda. Jadi kan selama ini seperti tadi saya sampaikan bahwa PU dan juga Kementerian Perhubungan itu yang namanya moda transportasi itu taunya hanya darat gitu loh. Nah, mestinya ini yang mulai ada FS perbandingan gitu loh. Jadi bagaimana dampaknya, efektivitasnya ketika ini pembangunannya ini dengan darat dan dengan pelabuhan laut misalnya jalurnya gitu loh. Dan saya tadi kalau melihat gambar yang disampaikan ini berarti jalur tol itu ya benar-benar tol di atas laut gitu loh. Ini costly, saya yakin itu sangat costly. Walaupun saya tidak tahu belum menghitung ya, tetapi ini sangat-sangat mahal gitu kalau konsepnya seperti ini. Nah, justru yang sebenarnya harus dikembangkan ini adalah transportasi ini tadi dalam kerangka kita membangun sistem logistik nasional. Jadi transportasi itu bukan hanya untuk sarana memindahkan mobilitas orang, tetapi justru yang menjadi persoalan sekarang yang menjadikan high cost ekonomi kita adalah bagaimana memobilitaskan barang ini secara efisien gitu loh. Jadi transportasi ini tentunya adalah bagaimana kita membangun transportasi untuk konsentrasinya perpindahan barang. Nah, jadi Bu Eni, kalau menurut Anda ini realistis atau efektivitas tidak sih kalau sistem atau membuka jalur tol Laut Pantura ini? Saya tidak tahu detail, tapi kalau melihat dari konsep ini berarti yang ada di mainstreamnya adalah ini lebih kepada bagaimana lebih ke mobilitas orang gitu loh. Nah, itu berarti nggak menjawab apa yang kita selama ini kritisi atau harapan publik. Kita ini kan yang bagaimana yang menjadi PR utama adalah bagaimana kita bisa meningkatkan daya saing ekonomi kita, mengurangi high cost ekonomi, terutama bagaimana kita mengefisienkan logistik kita. Nah, itu adalah bagaimana kita mengefisienkan perpindahan barang. Nah, kalau barang tentu tadi pilihannya.
laut dan kereta memang. Jadi kita lihat hanya dengan jalur ini menggunakan jalur tol Laut Pantura hanya menguntungkan itu beberapa project. pihak Saya saja. yakin lebih kepada project. Project, Karena yang diuntungkan jelas, yang diuntungkan Balik jelas. lagi ke jalan berarti. Iya, yang diuntungkan jelas. Sponsornya juga jelas. Otomotif, gitu Otomotif. kan. Dan kita kan yang ingin kita lakukan adalah modal share. Iya, Jadi betul. Iya. perpindahan modanya itu yang dari selalu dihambat-hambat Connectivity, oleh ya. program-program yang itunya proyek. Ya, harusnya Kalau diubah. proyek jalan. Oke, Iya. diubah mindsetnya tidak lagi ke darat, tetapi Iya, lebih kepada iya. kereta dan juga Seperti laut ya, jalan seperti tol itu. bandara. Jalan tol bandara akhirnya Oke. melebarkan jalan lagi. Iya. Kereta mundur Betul. lagi. Oh, Makanya tadi baik, pembukaan baik. saya adalah bagaimana pembangunan itu bungkusnya atau Oke. orientasinya jangan project. Oke, jangan project dan ini akan ujung-ujungnya anggaran. Bagaimana anggarannya kita akan membahasnya di segmen berikutnya dan pemirsa kami akan kembali sesaat lagi.